Tolong sama-sama kita baca undang-undang desa. Nah, ini mungkin tidak disadari oleh para pembuat undang-undang di tahun 2014 itu. Statusnya kepala desa itu apa gitu. Karena undang-undang desa itu awalnya nomor 6 2014 Januari dibuat oleh Senayan ini, itu intinya adalah mengembangkan desa. Tapi tidak pernah satupun pasal yang menyantumkan status kepala desa. Jadi apakah di ASN itu bukan? Apakah pegawai negeri itu bukan? Yang harus ikut aturan sebagai pegawai negeri. Yang nggak boleh berpolitik praktis misalnya. Nggak ada. Kita udah baca undang-undangnya, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya. Dan ini merupakan komentar saya secara pribadi sesuai dengan apa yang sudah kita saksikan bersama. Beberapa hari kemarin sempat ada video yang saya sebut nama beliau yang terhormat, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Prof. Muhammad Tito Karnavian, yang sempat menyebutkan mempertanyakan status dari kepala desa. Kepala desa statusnya itu seperti apa? Nah, kalau pemahaman pribadi saya, mohon maaf ini pemahaman pribadi saya sesuai dengan pemaknaan yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa kepala desa ini kita akan melihat dari dua sisi. Dari dua sisi, yang pertama, kepala desa yang pertama itu adalah kepala desa ketika beliau apakah dia masuk dalam nuansa politisi, atau kemudian yang kedua, kepala desa apakah dia bisa disebut sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Yang pertama, kepala desa, karena kepala desa ini kita sudah ketahui bersama, kita semua yang pastinya ada di masyarakat, yang pastinya kita ada yang namanya pemilihan kepala desa, kita sudah ketahui bersama itu. Nah, karena kepala desa ada pemilihan, kalau bupati, pemerintah daerah yang ada kita kenal dengan bupati, ada juga pemilihan dari panitianya, komisi pemilihan umum, kemudian menjaring dan seterusnya, kemudian akan terpilih menjadi ditetapkan sebagai bupati. Nah, kepala desa juga seperti itu. Jadi kepala desa juga ada panitia yang mengatur tentang pemilihan, kemudian kepala desa juga melaksanakan kampanye, kemudian pada saat waktu siapa yang ditetapkan sebagai pemenang, maka dialah sebagai kepala desa. Itu nuansa politisnya. Kemudian yang kedua, sisi kepala desa, apakah dia sebagai aparatur sipil negara? Memang kecenderungan aparatur sipil negara kan salah satunya, aparatur sipil negara tidak boleh terlibat di dalam partai politik, menjadi pengurus partai politik. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa juga tidak boleh terlibat dalam kampanye, turut terlibat dalam kampanye dan pilkada. Nah, dua sisi ini coba kita ambil kesamaan. Memang ruh daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa ini ada kesinambungan. Kepala desa bisa bernuansa politis, tetapi dia bukan politik karena ada pemilihan dalamnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kepala desa melaksanakan pemilihan, tidak ada unsur partai politik di dalamnya yang terlibat dalam pengertian yang diatur oleh panitia pemilihan kepala desa. Jadi kepala desa itu benar-benar terpilih oleh masyarakat dan tidak ada unsur partai politik yang seperti komisi pemilihan umum mengatur tentang pemilihan yang ada di daerah, katakan bupati, DPRD, gubernur dan seterusnya. Kalau di desa benar-benar murni masyarakat yang memilih. Nah, ini keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya di pasal 29, itu sudah dijelaskan ada dua poin ini kan yang kita lihat. Poin yang pertama itu kan tidak boleh, kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Kemudian poin yang selanjutnya dilarang bahwa kepala desa juga tidak bisa terlibat ikut serta dalam kampanye pemilihan pemilu dan
pemilu kada. Nah, ini ada keterkaitan. Nah, ini status kepala desa sempat yang dipertanyakan itu, status kepala desa ini seperti apa? Nah, status kepala desa karena ada dua sisi yang berbeda tetapi masih ada kesinambungan antara pertama yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian kedua, maka status kepala desa yang paling baik itu, status kepala desa itu adalah pejabat negara yang ada di desa. Mungkin ini sebagai pikiran saya, artinya karena saya juga membaca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa memang status kepala desa itu tidak disebutkan apakah dia sebagai pejabat negara ataukah dia sebagai aparatur sipil negara ataukah kepala desa itu sebagai apa. Nah, kalau mencermati ada gubernur yang ada daerah tingkat kabupaten ada bupati di tingkat daerah kabupaten, kemudian ada gubernur di tingkat provinsi, kemudian ada presiden di tingkat pusat. Nah, secara otomatis bahwa ada kepala desa yang ada di tingkat desa. Jadi ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten dan kota, ada pemerintah kecamatan, ada pemerintah desa. Nah, karena dia pemerintah desa, maka kita mungkin sebagai pikiran saya, sebagai mungkin karena saya membaca juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pikiran saya adalah bahwa kepala desa adalah merupakan pejabat negara yang ada di desa. Kalau untuk aparatur perangkat desa, nah kalau perangkat desa ini saya lebih cenderung mengatakan bahwa mereka memang benar-benar sama dengan pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara. Karena dari status ketika mereka masuk saja mendaftar itu usia 20 sampai 40 tahun. Ini hampir sama dengan pegawai negeri sipil ketika melaksanakan pendaftaran. Kemudian mereka ada usia pensiun, usia masa purna tugas di usia 60. Kalau di pegawai negeri sipil aparatur sipil negara juga ada dikatakan dengan usia pensiun itu 58 sampai 60 tahun. Kemudian mereka dilarang seperti yang 2 poin tadi, dilarang untuk terlibat dalam politik, menjadi pengurus partai politik, ikut kampanye dan seterusnya. Saya kira ini, dan mudah-mudahan untuk aparatur perangkat desa ini insya Allah diperjuangkan mereka untuk menjadi pegawai negeri sipil, karena memang mereka bertugas di desa dan pekerjaan mereka memang benar-benar seperti aparatur sipil negara. Insya Allah mudah-mudahan perangkat desa bisa diperjuangkan menjadi aparatur sipil negara. Ini sebagai buah pikiran saya, dan permohonan maaf apabila ada keliru, itu berarti keliru pemahaman saya tentang undang-undang. Tetapi kalau ada benarnya, ini sebagai referensi dan juga sebagai masukan kepada kita semua. Terima kasih, permohonan maaf saya, dan demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.